وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur mengatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa toleransinya. Lebih lanjut beliau mengatakan, bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentuk dari keberagaman. Indonesia memiliki suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Kekayaan Indonesia juga ditunjukkan oleh banyaknya pulau luas yang terbentang dengan kemarifahnya, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang melatar belakangi Insinyur Soekarno berkata, "It was the concept of nationalism that Indonesia was established on. It is not about the Japanese, Borneo, Sulawesi, Bali, or others. This is about Indonesia. Togetherness throughout a foundation of one nation state." Hadirin, keberagaman di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan menarik. Di sisi lain, keberagaman jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan menjadikan sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan agama. Pembulian dan berita hoax semakin marak di media massa. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa yang pada akhirnya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hadirin, dengan demikian maka tergugahlah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul "Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan" dengan berlandaskan firman Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل
Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat terkait asbabun nuzul ayat tadi. Pertama, riwayat dari Abi Hazim dari Abi Mulaika bahwa pada hari Fathul Makkah Bilal radhiyallahu anhu naik ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini memandangkan azan dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat tadi. Kemudian Rasulullah memanggil dan memperingatkan mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang fakir. Kedua, riwayat dari Abu Bakar ibnu Abi Dawud bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan Abu Hindun. Tatkala Rasulullah menyuruh Bani Bayabah untuk menikahkan salah seorang putrinya dengan Abu Hindun yang merupakan tukang bekam dan bekas budak mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami nikahkan putri kami dengan bekas budak kami." Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi. Hadirin, untuk membina rasa persatuan dan kesatuan di negeri tercinta kita, langkah awalnya adalah kita harus saling kenal mengenal, saling menghargai, saling toleransi, bukan saling menutup diri, bukan saling menjatuhkan, membangga-banggakan kelompok, suku dan daerah masing-masing. Sebab sifat itulah yang nantinya dapat menimbulkan pertikaian di antara kita. Dengan demikian, salah satu cara upaya merawat keberagaman sebagai upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ialah saling menghargai. Sebagaimana Allah telah mengisyaratkan kepada kita agar menjaga persatuan dan kesatuan serta melarang bercerai-berai yang terangkum dalam firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم
تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah kamu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu dan jadilah kamu orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, maka Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikian Allah menyampaikan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin, ayat tersebut memberi motivasi kepada kita agar perbedaan ini harus menjadi jembatan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan merupakan tiang penyangga daya suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Oleh sebab itu, marilah kita bersatu padu mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan demikian, dari uraian di atas dapat kami petik mutiara kesimpulan menjadi 3. Pertama, Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, agama, budaya, dan bahasa. Kedua, keberagaman di Indonesia dapat menjadi sumber perpecahan bangsa. Ketiga, upaya merawat keberagaman sebagai upaya memperkokoh persatuan bangsa ialah saling menghargai. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Awal kata dengan bismillah, alhamdulillah kata pujian. Jikalau ada salah dan hilaf, ampun dan maaf kami hatur.